Halo guys, jumpa lagi dengan saya Awan di MLJ Tattoo Studio Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi atau sharing mengenai beberapa merek tinta hitam lebih tepatnya di sini yang sering digunakan oleh kami para tim atau tattoo artis di MLJ Tattoo Studio. Dan tentunya beberapa merek ini atau beberapa tipe ini kami gunakan di case-case tertentu, nggak hanya untuk lining, untuk shading. Pastinya kita akan menjelaskan lebih rinci mengenai apa sih fungsinya, kenapa sih kok harus sebanyak ini, kayak gitu. Oke, nah di sini di depan sini udah ada beberapa merek tinta yang sering kami gunakan, lebih tepatnya ketika kita melakukan proses tato. Oke, saya sebutkan mereknya satu persatu ya. Dan perlu digarisbawahi, disclaimer, di sini saya nggak ada maksud untuk promosi atau semacamnya ya teman-teman. Ini pure kami beli sendiri karena kami memang membutuhkan beberapa merek-merek tinta ini. Oke, kita mulai dari yang paling kanan. Di sini ada Dynamic Triple Black, bisa dilihat Dynamic Triple Black. Oke ya. Nah, Dynamic Triple Black ini mungkin kebanyakan tattoo artis ngerti lah ya. Dynamic Triple Black ini tinta hitam yang paling sering digunakan oleh rata-rata tattoo artis di Indonesia bahkan di dunia. Nah, kalau di sini di studio kami MLJ, Triple Black ini biasa digunakan untuk lining, yang terutama yang paling penting itu lining. Karena apa? Dia karakternya itu padat ya teman-teman ya. Hitamnya itu solid banget gitu loh. Maksudnya kayak apa ya, warna kulit itu benar-benar nggak nampak gitu. Jadi cocoknya untuk lining. Kemudian blocking misal kita main black box ya, yang padat-padat old school kayak gitu, ini oke nih, andalan ini pokoknya, nggak ada obat lah pokoknya. Triple Black, Dynamic Triple Black. Oke, kemudian yang selanjutnya ada Dynamic Black BLK, kelihatan Dynamic Black. Nah, Dynamic Black ini biasanya kita gunakan untuk sama kayak Dynamic Triple Black tapi yang lebih soft. Jadi kayak fine line gitu. Terus kemudian line-line yang ada di realis ya, kayak kita bikin mata ini kan kita line tipis gitu kan. Nah, ini pakai yang black ini. Dia karakternya sama kayak Triple Black, cuma lebih soft jatuhnya. Nggak yang terlalu bold gitu, enggak. Jadi enaknya pakai Dynamic BLK Black karena karakternya itu tadi lebih soft dibanding yang Triple Black. Oke, selanjutnya ini ada Panthera Smooth Finish. Nah, kalau Panthera Smooth Finish ini yang sering make ini Mas Lucky Jai, artis tato sekaligus owner di MLJ Tattoo Studio. Kenapa pakai Panthera Smooth Finish? Biasanya ini dipakai ketika kita ingin melakukan blend dari yang padat ke terang gitulah. Nah, itu kan pengennya yang halus gitu ya, nggak terlalu padat. Yang penting anatominya masih kelihatan. Nah, ini pakai yang smooth finish ini, jadinya soft banget teman-teman. Jadi bukan lagi warna kulit yang tersisa ya, emang tinta, ada kulit yang diisi tinta, tapi dia itu nggak terlalu pekat, nggak terlalu tipis, pokoknya smooth lah buat finishing biasanya kayak gitu. Andalan banget ini juga, smooth finish. Kemudian yang selanjutnya ada Panthera Daksumi. Nah, ini biasanya yang pakai kalau di sini ini Mas Lucky Jai sama Mas Tovan. Kenapa pakai Panthera Daksumi? Panthera Daksumi ini dia karakternya emang gelap yang dark banget ya. Dari maksudnya kita kategorikan di sini gelap itu ada 3 macam. Gelap banget, medium sama light. Nah, Daksumi ini dia bisa light bisa medium. Bisa dark bisa medium kayak gitu. Jadi dalam satu tinta ini bisa
memiliki dua fungsi, tergantung nanti kita masukinnya gimana. Kalau kita terlalu menekan ke dalam kulit, dia jadinya ada. Kalau misal kita agak diangkat, agak santai pukulannya, itu dia jadi mid kayak gitu. Kemudian yang kelima nih ya, 5 kita ada world famous Mid-Tone Grey Wash. Nah ini Mid-Tone Grey Wash dari world famous. Ini set-setan, kalau nggak salah ini ada, sebetulnya ada 4, lupa aku. Cuman yang di studio yang nampak cuman 3 ini. Yang pertama ini Mid-Tone nih, ini yang sering pakai saya. Dia karakternya itu mid, bener-bener mid. Jadi misal kita sekali pukul gitu ya jadinya mid, nggak yang terlalu gelap, nggak yang terlalu terang. Bener-bener cocok untuk yang misal males ngeracik jamu lah, ibaratnya kita bilangnya di sini jamu, racikan jamu. Nah ini cocok banget ini mid, karakternya bener-bener mid, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Cuman masukinnya harus lebih hati-hati ya, soalnya kalau nggak gitu jadinya gelap malahan. Jadi meskipun ini disetting untuk mid, tapi misal kita nggak bisa pengaplikasiannya, jadinya juga tetap gelap. Jadi lebih sering-sering praktis atau belajar. Selanjutnya ada world famous dark grey wash. Nah ini bisa dicek ya teman-teman, dark grey wash. Oke. Nah ini biasanya saya pakai itu untuk shading gelap. Jadi ya meskipun shading gelapnya itu bisa pakai TBK, bisa pakai ini. Itu cuman saya lebih suka yang ini ya. Mungkin karena dia emang karakternya dikhususkan, disiapkan, dibuat untuk shading gelap. Jadi ketika teman-teman mungkin membuat shading gelap untuk negatif tone gitu, yang gelap-gelap, kemudian yang untuk bisa dikatakan black box gitu. Nah ini mantep banget ini. Tapi jika teman-teman mencoba buat ini untuk lining, itu kurang oke. Ya mungkin karena emang dia dikhususkan untuk shading ya teman-teman, sehingga dia emang khususnya shading itu. World famous dark grey wash. Kemudian untuk yang terakhir ini charcoal grey wash dari world famous, tetap world famous. Nah ini charcoal. Oke. Nah yang ini biasanya itu dipakai untuk penghabisan. Penghabisan enggak, jadi ini dipakai untuk mungkin teman-teman pengen yang shading light. Jadi misal teman-teman udah masuk dark, udah masuk mid, nah ini penghabisan buangannya lah, kita nyebutnya buangannya itu pakai yang charcoal ini atau lightnya gitu. Tapi biasanya saya cuman pakai 2 ini sih, yang paling sering ini dua ini, dark sama mid. Cuman kalau saya rasa kayak kurang terang nih, maksudnya kurang halus, buangannya kurang soft lagi, nah ini baru saya masukin yang ini adisional sih, makanya dia sisanya paling banyak sendiri, soalnya emang jarang kepake. Tapi misal sekalinya kepake, ketolong banget, soalnya tatonya itu jadi soft banget, jadi lembut banget lah. Jadi antara mid kemudian jadi antara dark, mid, terus lightnya ini benar-benar ketata, halus gitu, nggak yang kasar banget gitu. Nah oke, itu tadi penjelasan saya mengenai beberapa tinta hitam yang sering dipakai di MLJ Tattoo Studio, yang tentunya teman-teman kita semua, maksudnya kru dari MLJ Tattoo Studio pakai, mulai dari Dynamic Triple Black, Dynamic Black, Pantera Light Sumi, kemudian Pantera Dark Sumi, terus World Famous Mid-Tone, World Famous Dark Grey Wash, kemudian Charcoal Grey Wash. Nah ini di sini saya bukan kayak ngajarin atau memaksa teman-teman harus beli ini, enggak. Jadi teman-teman bisa cari-cari dulu resep, maksudnya coba-coba. Oh kemarin Awan jelasin nih, pakai ini, oke, boleh dicoba dulu. Tapi misal teman-teman kayak kurang nemu feel-nya, kurang nemu tone-nya, bisa coba merek lain. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah menemukan resep rahasia, bisa share di kolom komentar agar teman-teman yang lagi nyari-nyari resep rahasianya itu bisa menemukan atau bisa tertolong atas komenan teman-teman sekalian. Oke, cukup sekian dari saya Awan. Apabila ada kurangnya atau mungkin kesalahan kata ketika menyampaikan,
Mohon maaf karena saya hanya sebatas manusia biasa. Sekian episode kali ini, saya Awan, see you next time.